Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai Quran Hadis kelas 8 bab 2, yakni ku gapai rezekimu dengan ikhtiarku. Di sini kita akan belajar tentang rezeki Allah, sangat luas. Dua, pengertian rezeki, spirit Al-Quran dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Yang ketiga, surat Quraisy dan surat Al-Insyirah. Dan yang keempat yaitu belajar isi kandungan dari surat Quraisy dan Al-Insyirah. Lanjut yang materi pertama yaitu rezeki Allah sangat luas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Manusia dikaruniai badan yang sehat, otak yang cerdas, serta keimanan dan kemampuan melaksanakan ibadah dengan baik. Namun demikian, ada sebagian manusia yang mempunyai pemikiran bahwa rezeki Allah hanya berupa materi. Padahal rezeki Allah sebenarnya sangat luas. Udara yang kita hirup setiap hari adalah rezeki. Kesehatan dan kebugaran tubuh kita juga termasuk bagian dari rezeki. Kemampuan untuk melangkah, berjalan dan beraktivitas itu juga rezeki. Bahkan akal pikiran dan perasaan yang dapat mengangkat kita menjadi manusia bermartabat dibandingkan makhluk lain itu juga termasuk rezeki. Lantas, apakah pengertian rezeki itu? Lanjut. Pengertian rezeki. Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Rezeki juga berarti anugerah, karunia, atau pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dengan ungkapan lain, segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik disebut rezeki. Lanjut ke spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Setelah kalian mengetahui bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi telah dijamin rezekinya oleh Allah, bukan berarti rezeki akan datang begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Tetapi dengan anugerah, akal, dan kecerdasan kita akan memperoleh rezeki dengan cara bekerja dan berusaha. Sehingga apa yang kita peroleh benar-benar dari sumber yang halal dan berkah. Di sini ada surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di ayat ini kita itu memiliki dua kewajiban, yaitu yang pertama perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas hidup setelah selesai sholat Jumat, dan yang kedua larangan untuk duduk-duduk yang tidak bermanfaat dan tidur di dalam masjid sesuai salat Jumat. Dengan ungkapan lain, firman Allah di atas memantik inspirasi bagi kita untuk senantiasa produktif, energik, dan efisien dalam menggunakan waktu, sekaligus larangan bermalas-malasan. Jadi kita itu tidak boleh bermalas-malasan, kita harus mengejar rezeki kita. Karena kita bermalas-malasan, maka rezeki pun juga tidak akan datang pada kita seperti itu. Nah, kita akan membahas rezeki yang halal dan berkah. Setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai, dan bahagia. Menurut Al-Quran, hidup layak merupakan hak sekaligus kewajiban mendasar dan utama dalam Islam. Sehingga ajaran Al-Quran dan hadis mendorong manusia untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib. Apa sih thayyib? Thayyib itu berkah, agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, pakailah cara baik dalam mencari rezeki. Nah, Rasulullah SAW juga mengingatkan manusia agar berhati-hati dalam mencari harta dan menganjurkan kepada mereka untuk selektif dalam memperolehnya, sehingga harta yang menjadi hak miliknya benar-benar halal, seperti itu. Lanjut, kita akan mempelajari tentang
surat surat Quraisy dan Al-Insyirah. Nah, surat Quraisy terdiri dari 4 ayat dan termasuk surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah, atau surat-surat. Ayat 1 menjelaskan tentang nama Quraisy yang diambil dari kata Quraisyin, berarti suku Quraisy. Suku ini mendapat kehormatan untuk memelihara dan menjaga Ka'bah. Nah, kita akan bahas satu persatu pokok kandungan dari surat Quraisy ini. Ayat 1 menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian pokok berdagang. Nah, kita bisa mencontoh dari surat Quraisy ini, kita mencari rezeki dengan berdagang. Lanjut, yang kedua, menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya, sedangkan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Maksudnya apa? Di sini kita tidak boleh takut ketika mencari rezeki itu. Panas dingin itu kita harus lawan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan untung, nah kita jangan lupa untuk bersedekah ke masjid ataupun ke rakyat-rakyat kecil seperti itu. Lanjut, yang ketiga, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah, sekaligus memanfaatkannya sesuai perintahnya. Dalam hal ini mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan sang pemilik Ka'bah. Di sini ketika kita sudah untung, maka kita janganlah lupa kepada yang memberi rezeki kepada kita, yaitu Allah, seperti itu. Dan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberi makanan untuk menghilangkan lapar. Maka dari itu selayaknya mereka mengesahkan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak menyembah selain Allah. Barang siapa yang mendurhakai perintah Allah, dia akan mencabut rasa amannya kelak di akhirat. Nah, ketika kita sudah untung, sudah rezeki kita sudah lancar, jadi kita itu jangan lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, maka rezeki pun akan dicabut dan kita akan diturunkan ke neraka seperti itu nanti ketika di akhirat. Lanjut, surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Insyirah ini diturunkan sebagai pelipur lara bagi Rasulullah SAW ketika menghadapi ujian-ujian dalam berdakwah. Nah, adapun isi kandungannya antara lain, yang pertama, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya hingga dadamu menjadi lapang dan luas. Nah, lanjut ke ayat yang kedua dan tiga. Allah menggambarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad SAW sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikulnya dan begitu memberatkannya. Lanjut ke ayat yang keempat. Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad SAW yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya, misalnya dalam 2 kalimat syahadat serta azan dan iqamat. Lanjut ke ayat yang kelima dan keenam. Allah menyatakan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dia menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertawakal kepada Allah. Lanjut ke ayat yang ketujuh. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya
agar tidak cepat puas, dan hasil usahanya juga mengingatkan jika tidak menyelesaikan suatu urusan maka bergegaslah menyelesaikan urusan lainnya. Dan ayat yang terakhir, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mungkin tiada kurang jelasnya, saya mohon maaf. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.